Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita di matematika keuangan. Terakhir kita sampai sini ya, kegiatan belajar 10. Ada 3 nomor. Untuk di buku kerjanya, yang perhitungan anuitas bisa dituliskan secara manual seperti biasa. Sedangkan yang lainnya, yang ada tabel ini kan ya, tabel, terus ada perhitungan dengan Microsoft Excel, menggunakan Excel, yang ini juga sama. Nah, itu bisa di screenshot aja ya. Jadi di scroll ke yang atas di Excel-nya itu, kemudian di screenshot bagian apa aja yang diketahuinya kan, apa aja yang diketahui, misalnya bunganya atau jumlah hutangnya itu berapa gitu kan, sampai ke beberapa angsuran pertama. Jadi cukup sampai situ, di screenshot, di print, terus ditempel di buku kerja gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke materinya, yaitu persamaan anuitas nilai yang akan datang atau future value. Jadi kalau yang sebelum kita bahas itu present value atau nilai sekarang kita membahas yang future atau yang nilai akan datang. Jadi yang kemarin itu kan kita membahasnya tentang angsuran gitu kan ya, angsuran rutin. Sedangkan kalau yang di sini kita membahasnya sebagai perhitungan-perhitungan untuk tabungan rutin. Jadi kalau misalnya kita nabung dengan nilai tertentu selama beberapa tahun misalnya atau beberapa periode gitu kan, itu nanti nilai di masa depan itu pokoknya akan berapa. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Untuk rumusnya itu ini, FV sama dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I kali A. Jadi mirip ya sama yang kemarin yang PV itu. Nah, kalau yang di sini FV-nya ini adalah future value atau nilai pada akhir periode, yaitu yang kita sebut dengan nilai yang akan datang. Kemudian I-nya itu sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu tingkat bunga per periode. N adalah jumlah periode, jadi misalnya kita punya 1 tahun, tapi dia perhitungannya adalah bulanan, berarti N-nya 12 ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian A-nya itu adalah anuitas atau pembayaran per periode. Nah, ini yang 1 plus I pangkat N minus 1 per I, itu disebut dengan faktor anuitas nilai akan datang. Notasinya seperti ini, SNI gini. Oke, masuk ke latihan. Latihan 11. Hitung nilai akan datang atau FV dari tabungan 1 juta rupiah yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, apabila tingkat bunga adalah 10% per tahun, diperhitungkan tahunan. Pertama ini N-nya kita punya 5, karena dibilang 5 tahun, dan itu diperhitungkan tahunan, berarti kita nggak perlu konversi ke bulan atau ke yang lain. Kemudian I-nya yaitu 10%, nah langsung aja kita gunakan ya, nggak perlu diubah-ubah karena dia hitungannya tahunan. Jadi 10% atau 0,1. Selanjutnya A yaitu 1 juta rupiah, karena dia menyetorkannya itu nilainya segitu setiap tahun gitu kan, berarti 1 juta itu yang kita gunakan sebagai A. Masukkan ke rumus FV ini, jadi 1 ditambah dengan 0,1 untuk bunganya ini, kemudian dipangkatkan dengan 5, kemudian dikurangi 1 dibagi dengan 0,1 lagi. Kemudian dikali dengan A, A-nya tadi 1 juta rupiah, maka dapatnya adalah 6.105.100 rupiah. Berikutnya, latihan 12, hitung nilai akan datang dari 1 selama 10 periode apabila tingkat bunga per periode adalah 3%. Ini sama aja ya. Jadi kalau misalnya ini berarti N-nya adalah 10 karena dia bilang 10 periode gitu kan. 10 periode. Ini periode bisa apa saja ya. Dia nggak menyampaikan di sini. Yang penting kita tahu dia adalah per periode, tingkat bunganya juga per periode, jadi bisa langsung dimasukkan. N-nya 10, I-nya adalah 3% atau 0,03, A-nya adalah 1. Masukkan sama ya ke rumusnya tadi. Jadi ke FV ini sama dengan bla bla A. Nah, masukkan dapat 11,464 gitu. Nah, kemudian dari persamaan FV tadi kita bisa menurunkan untuk perhitungan si A gitu kan. Tinggal kita pindah ruas saja kan. Ini yang 1 plus I dan lainnya ini sampai per I, dipindahkan ruasnya sehingga kita dapat A sama dengan. Jadi perhitungannya adalah A sama dengan FV per 1 plus I dipangkatkan dengan N kurang 1 per I. Itu, atau bisa dituliskan seperti ini.
Kalau misalnya perhitungan dari sini berarti bisa dinaikkan ya I-nya ini. I-nya bisa naik sehingga menjadi A sama dengan FV kali I dibagi dengan 1 plus I pangkat N min 1. Jadi kalau kita punya A sama dengan begini, itu berarti kita bisa menentukan berapa nilai tabungan yang perlu kita setorkan terus gitu ya. Setiap periodenya untuk mencapai nilai tertentu. Jadi kita misalnya punya target tertentu, kita bisa menghitung dengan rumus yang ini gitu. Kita perlu nabung berapa banyak gitu kan. Oke, contohnya Ibu Siti Hajar ingin memiliki uang sebesar 500 juta rupiah pada saat dia pensiun nanti. Nah, itu kan targetnya dia. Yaitu tepatnya 20 tahun lagi. Untuk tujuan tersebut, ia menyisihkan gajinya setiap bulan untuk ditabung di Bank Pasijaya. Berapa besarnya gaji bulanan yang harus Ibu Siti Hajar sisihkan untuk ia tabung apabila tingkat bunga tabungan 9% per tahun? Perhitungan bunga bulanan. Berarti nilai yang akan datang, ya targetnya dia nanti kan itu adalah masih di masa depan gitu kan. Itu adalah 500 juta rupiah, itu berarti FV-nya. Kemudian waktunya, ini periodenya adalah berapa? Kan dia bilang 20 tahun, tapi dia bilang perhitungan bunganya bulanan. 1 tahun ada 12 bulan, berarti kalau 20 tahun dikalikan dengan 12, jadi 240 periode. Gitu. Kemudian I-nya ini kan 9% per tahun, sementara dia bulanan, berarti 9% dibagi dulu dengan 12. Jadi 0,75% atau 0,0075. Kemudian ditanyakan kan berapa besarnya yang harus disisihkan gitu kan ya untuk ditabung itu. Itu kan berarti ditanyakan berapa A-nya kan. Kita bisa masukkan ke rumus ini. Jadi A sama dengan FV per 1 tambah I pangkat N kurang 1 bagi I gitu. Kita masukkan semua nilai-nilai yang tadi, maka dapat 748.629,78 rupiah. Itu yang harus dia tabungkan setiap bulannya. Oke, berikutnya sebuah perusahaan mempunyai utang obligasi sebesar 100 miliar rupiah. Utang tersebut akan jatuh tempo 8 tahun lagi. Untuk memastikan perusahaan tersebut mampu dan memiliki kas sebesar itu pada tanggal pelunasan, manajemen telah memutuskan membentuk dana pelunasan atau sinking fund yang dananya disetorkan setiap tahun selama 8 tahun mulai 1 tahun lagi ke deposito sebuah bank yang memberikan bunga 10% per tahun. Berapa jumlah dana yang harus disetorkan setiap tahunnya? Buatkan tabelnya. Ya, ini sama ya. Jadi dia nilai di masa depannya yang harus ada itu adalah 100 miliar rupiah. Itu jadi FV-nya. Kemudian N-nya adalah 8 tahun. Karena dia perlu itu dalam 8 tahun lagi. Atau jatuh tempo 8 tahun lagi. Nah, kemudian I itu adalah 10%. Ini ya. Ya kan nabungnya atau penyetorannya tuh per tahun gitu kan. Jadi bunganya bisa langsung per tahun tadi. Jadi 10% atau 0,1. Berapa yang harus disetorkan tiap tahunnya? Sama menggunakan yang tadi ya. Jadi A sama dengan FV per 1 plus I pangkat N minus 1 per I. Maka yang harus setorkan per tahunnya itu adalah 8 miliar 744 juta 401.757,5 rupiah gitu. Oke, ini rangkumannya. Tadi rumus persamaan nilai yang akan datang atau future value adalah FV sama dengan 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I kali A. Jadi kalau kita mau mencari A-nya, ini yang di sini akan pindah ruas. Dia menjadi A sama dengan FV per 1 plus I pangkat N kurang 1 per I. Oke, ini untuk tugasnya. Jadi di kegiatan belajar 11 ada 4 soal. Nah, di sini tidak diminta perhitungan dengan Excel. Jadi untuk di buku kerjanya itu kalian bisa nuliskan perhitungan manual saja. Tapi kalian tetap membuat tabel Excel-nya. Jadi untuk cross check gitu kan, apakah betul sudah hitungan kalian yang manual ini dengan kalau menggunakan tabel di Excel. Kemudian salah satu nomor di sini itu materinya bukan materi yang barusan dipelajari, yang future value, tapi masih ada yang present value. Jadi nanti untuk demonstrasi Excel-nya saya mulai dari latihan 10 ya, yang masih materinya present value. Oke, ini contoh yang pertama. Jadi di sini ada seorang karyawan pensiun dapat
uang pensiun secara lamsam atau sekaligus, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kemudian dia simpan dalam deposito berjangka 3 bulan, bunganya 8% per tahun. Terus diambil setiap 3 bulan itu 6 juta rupiah. Nah, dalam berapa tahun depositonya habis. Nah, kita tuliskan ya judulnya dulu. Latihan 10. Kemudian pertama yang kita ketahui itu saldo awalnya ya. Saldo awalnya yaitu 200 juta rupiah. Ini bisa kita ganti ke accounting. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Yang kita ketahui itu ada bunga di sini ya. Bunga. Nah, bunganya itu kan kita lihat di sini dia periodenya adalah per 3 bulan ya. Berjangka 3 bulan, dia ambil per 3 bulan. Nah, di sini kita buat jadinya per 3 bulan atau per triwulan. Per triwulan. Nah, kalau per triwulan berarti di sini kan bukan 8% aja. Jadi, sama dengan 8% dibagi dulu dengan 4. Karena 1 tahun ada 4 triwulan. Ini. Kita bisa ganti ke percentage formatnya. Oke, kemudian yang kita ketahui selanjutnya adalah ini ya, ada penarikannya. Penarikannya yaitu 6 juta rupiah. Ini rupiah per triwulan. Itu. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah dalam berapa tahun depositonya itu habis. Berarti kita ditanya itu lama penarikannya. Lama bisa dia tuh menarik uang tadi 6 juta itu. Lama penarikan. Itu kalau misalnya kita di perhitungan ini kita menggunakan rumus ini, itu hasilnya adalah periodenya, sesuai periodenya. Periode di sini adalah per 3 bulan, maka di sini hasil perhitungannya juga akan triwulan. Nah, nanti dari sudut triwulan baru kita konversi ke tahun gitu. Oke. Nah, kemudian di lama penarikan kita bisa menggunakan rumus yang ini tadi ya. Yang sebelumnya udah kita pelajari. Jadi kita masukkan itu sama dengan minus log, kemudian ada 1 kurang PV kali I per A. Berarti 1 dulu tuliskan, kemudian kurang PV-nya yaitu nilai yang present. Sekarang adalah 200 juta ini kan. Ini kita klik, kemudian kita kalikan dengan I. I adalah yang ini, 2%. Kemudian dibagi dengan A. A itu adalah yang ini kan, anuitasnya kan per 3 bulan dia adalah 6 juta ini. Nah, kita klik ini tutup kurung. Itu adalah log yang di atas ini. Kemudian kita bagi dengan log yang di bawah. Yang di bawah itu 1 ditambah dengan I. I-nya yaitu yang bunga ini. Nah, maka hasilnya 55,478 triwulan. Kita bisa kurangi. Nah, seperti ini ya. Untuk triwulannya. Nah, kemudian kita ubah ke tahun. Kalau kita ubah ke tahun, berarti kan yang tadi triwulan ini, yang diklik sama dengan diklik tadi triwulannya C7 itu dibagi dengan 4. Karena 1 tahun tadi ada 4 triwulan. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Kita buatkan tabelnya. Di sini kita tulis dulu periode, kemudian pokok, bunga, dan saldo akhir. Oke, pertama waktu masih
periode 0, jadi sebelum sebelum mulai gitu ya. Sebelum mulai itu yang kita punya kan di sini saldonya adalah saldo awal ini kan. Jadi kita sama dengan aja kita klik yang ini. Oke, 200 juta rupiah. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan periodenya. Nah, periodenya sesuai dengan yang ini. Kita kan periodenya adalah yang triwulan, jadi kita pakai 55,478. Berarti kita buat sampai 56. Kita tarik ini sampai ke 56. Oke. Ini supaya rapi saja. Oke, kemudian kita ke pokok dulu ya. Yang pertama pokoknya. Pokok kita itu adalah saldo yang di periode sebelumnya gitu kan. Jadi ini sama dengan langsung aja diklik ya, saldo yang di periode sebelumnya. Jadi nanti waktu dia di 2 itu akan saldo akhir di 1, di 3 saldo akhir di 2 dan seterusnya. Kita klik, kita geser ke ujung sini sampai tandanya plus, double klik. Oke. Selanjutnya bunganya. Bunga itu kan berarti si tingkat bunga dan di sini ya 2% ini kita klik, kemudian kita kalikan dengan pokok kita. Pokoknya kan yang ini, pokok di periode itu gitu kan. Kita enter. Nah, di sini bunganya kan itu akan tetap segitu terus, 2% terus. Maka itu akan perlu di lock atau dikunci. Pakai FN F4. Jadi dari C5 dia menjadi dolar C dolar 5 gitu. Ini sama seperti tadi, kita ke kanan bawah, double klik. Gitu. Nah, kemudian kita ke saldo akhir. Untuk saldo akhir ini, itu kan adalah pokok ditambah dengan bunga, dikurangi dengan penarikan ini tadi kan. Jadi kita sama dengan pokoknya ditambah dengan bunga, dikurangi dengan si penarikan. Gitu. Nah, ini sama kayak tadi, double klik. Oh, sorry. Kan tadi belum kita lock ini ya. Nah, ini kan dia harus di lock ya penarikannya. Penarikan tetap segitu terus kan. Jadi harus kita kunci dulu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ke bawah, nah ini kan saldo akhir. Ini ya, saldo akhir itu akan minus. Artinya dia udah nggak bisa lagi, sudah menarik sampai 6 juta itu tadi kan. Di waktu 55 dia masih bisa nih, masih sisa 2.800.000. Terus itu masih berbunga. Nah, tapi udah nggak bisa lagi untuk ditarik 6 juta. Nah, yang bisa ditarik terakhir itu, kan di sini dia bilang ya, 55,478 periode atau 13,87 tahun, seperti itu nanti di atas. Kemudian dengan kondisi pengambilan terakhir, yaitu ke 56, jumlahnya tidak sebesar 6 juta, tapi lebih kecil dari itu. Nah, jumlahnya berapa lebih kecil itu? Nah, itu kita bisa menghitung dari ini ya, bunganya, pokok ditambah dengan si bunga. Jadi ini sama dengan ini pokoknya diklik ditambah dengan si bunganya di periode terakhir itu. Gini. Maka di pengambilan terakhir yaitu yang ke-56 itu dia bisa mengambil hanya 2.883.471 rupiah gitu ya. Jadi ini yang kalau dikurangin dengan 6 juta jadinya minus kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk latihan 10 gitu ya. Oke, lanjut ke latihan berikutnya, latihan 11. Di sini kita punya apa ini? Hitung nilai akan datang, FV dari tabungan 1 juta rupiah yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, jika bunga adalah 10% per tahun di perhitungan tahunan. Kita mulai dari judul dulu ya. Ini latihan 11. Oke, kemudian pertama apa yang diketahui? Pertama ada tabungan. Tabungan ya, kita tuliskan aja sini. Tabungan. Tabungannya adalah 1 juta rupiah.
itu per tahun, berarti rupiah per tahun. Ini bisa seperti tadi, kita accounting formatnya, nah seperti ini. Oke, berikutnya apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah lama menabungnya gitu kan. Lama menabungnya itu 5 tahun. Jadi ini adalah lama menabung. 5 tahun. Oke, berikutnya infonya adalah 10% per tahun bunganya. Jadi di sini bunga 10% per tahun. Ini ya. Oke, selanjutnya kita buat tabelnya seperti yang tadi. Ini ada periode. Kemudian pokok, bunga, dan saldo akhir. Ini sama ya, seperti yang tadi. Oke, pertama di yang 0 dulu ya, yang masih belum mulai ada nabung gitu kan. Jadi startnya bagaimana? Startnya di sini adalah 0 gitu kan. Dia belum mulai nabung tuh, tapi di sini masih 0. Oke, kemudian dia berapa lama menabungnya? Kan dia menabungnya adalah 5 tahun, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Ini bisa kita tengahkan, dan ini di kotakin ini ya. Oke, udah rapi. Oke, sekarang kita ke pokok. Pokok kita itu adalah pokok di periode yang sebelumnya ditambah dengan jumlah kita menabungnya gitu kan. Nah, berarti ini sama dengan di yang sebelumnya itu kan yang ini. Ditambah dengan berapa rupiah kita menabungnya itu 1 tahunnya. Nah, yang ini kita kliknya. Nah, di sini yang jumlah dia menabung per tahun itu kan tetap. Berarti kita kunci di situ. Nah, kalau yang ini nggak tetap nih, karena dia akan berubah nanti waktu periode berikutnya kan dia menggunakan sel yang ini. Periode berikutnya menggunakan sel yang ini, maka kita nggak kunci yang itu. Jadi pertama 1 juta rupiah. Ini kita double klik. Oke, selanjutnya bunga. Bunga itu perhitungannya kan di tingkat bunganya atau suku bunganya ini dikalikan dengan berapa pokok periode yang kita hitung bunganya itu kan. Nah, berarti kita klik yang ini. Nah, di sini bunganya kan tetap tuh 10% per tahun terus. Nah, maka kita kunci di 10% per tahun itu. Ini pakai F4. Oke, sama ya. Nah, ini kita double klik. Terus kita ke saldo akhir. Nah, saldo akhir kita punya itu kan pokok ditambah dengan bunga. Udah gitu aja. Kalau yang tadi contoh yang sebelumnya kan dia ada penarikan, maka dia pokok ditambah bunga dikurangi dengan penarikan. Nah, di sini dia nggak ada narik nih, dia cuma nabung terus nih per tahunnya. Maka ini kita hitung langsung aja pokok ditambah dengan bunga. Itu udah. Nah, ini di double klik kita dapat gini. Nah, kita lihat di sini pokoknya. Jadi setelah 5 tahun itu dia akan menjadi 6.105.100 rupiah ini ya, sama dengan perhitungan yang menggunakan rumus ini. Gitu. Nah, yang latihan 12 ini sama caranya, jadi bisa dicoba di sampingnya gitu ya. Dicoba untuk latihan sendiri di rumah. Oke, lanjut ke latihan berikutnya, latihan 13. Jadi di sini dia punya target ya. Uangnya 500 juta rupiah. Waktunya diberitahu berapa yang harus disisihkan per bulan. Kalau misalnya bunganya adalah tingkat bunganya 9% per tahun. Oke, kita mulai dari judulnya dulu ya. Latihan 13. Oke, pertama yang diketahui adalah targetnya dia. Targetnya dia adalah 500 juta. 500 juta dalam satuan rupiah ya. Kita ganti ke accounting. Oke, 500 juta. Kemudian
yang diketahui adalah dia bilang sini 20 tahun lagi. Itu kan lamanya menabung gitu kan. Ini lama menabung. Lama menabung. Nah, itu bukan ngambil 20 tahun langsung gitu kan. Karena di sini dia bilang perhitungannya adalah bulanan. Nah, dia menyisihkan itu gajinya secara bulanan. Maka di sini kita menggunakan bulan satuannya. Nah, kalau bulan berarti di sini sama dengan 20 tahun tadi dikali dulu dengan 12. Ini, jadi 210 bulan. Oke, berikutnya kita punya informasi bunga kan ini ya. Bunganya. Bunga yaitu berapa? Kita di sini menggunakan per bulan ya. Karena dia perhitungannya bulanan. Per bulan. Jadi bukan yang per tahun kita gunakan. Ini berarti sama dengan 9% tadi dibagi dengan 12. Ini. Ya, kalau kita buat bentuk persen, jadi 0,75%. Oke, berikutnya kita mau menghitung berapa yang harus disisihkan tiap bulan gitu kan. Nah, berarti kita mesti misalnya buat tabungan aja gitu ya. Tabungan. Itu berapa rupiah per bulan. Nah, rumusnya yang kita gunakan yang ini ya. Ya kan kita menggunakan rumus untuk yang FV atau future value karena ini targetnya nanti kan di masa depan tuh 500 juta rupiah. Nah, tapi kita nyarinya di A sekarang. Nah, A tadi rumusnya itu adalah FV per 1 plus I pangkat N kurang 1 per I. Atau FV kali I per 1 tambah I pangkat N kurang 1 gitu kan. Jadi ini sama dengan FV-nya dulu. FV-nya berarti si targetnya kan. Target atau future value-nya itu kan ini. Kita kalikan dengan I. I kita adalah si bunga. Kita klik si bunganya ini. Terus kita bagi, buka kurung, dengan ini 1 plus I. Jadi 1 plus si bunganya ini. Kemudian kita tutup kurung, pangkat N. N-nya berarti 240 bulan ini yang kita klik. Kemudian kita kurangi dengan 1 ya. Ya kan? Nih dikurangi 1. Tutup kurung. Ini untuk menutup ini semua yang di penyebut gitu kan. Apakah ada salah? Oh, ini ya. Di sini 2 kali harusnya ya. Ini jadi yang pertama ini kan untuk kurung yang mau dipangkatkan. Nah, kemudian ini kurung untuk yang di yang di penyebut gitu. Jadi ini kurungnya harus ada 2 di sebelah sini. Gitu. Maka dia harus nabung sebesar ini. Ini ya, 748.630 rupiah per bulannya. Oke, kita buatkan tabelnya ya. Ini periode. Kemudian kita terangkan tadi ya, pokok, bunga, dan saldo akhir. Oke, pertama waktu baru mulai banget kan, itu belum ada tabungan nih, berarti ini masih 0. Kemudian dia nabungnya berapa lama? Nah, bahkan dia sebanyak atau selama 240 bulan. Berarti ini kita buat sampai 240. Ini untuk supaya rapi aja. Oke, kemudian pokoknya berapa? Pokoknya kan berarti sama dengan yang
di periode sebelumnya gitu kan. Saldo akhir di periode sebelumnya ditambah dengan berapa dia nabung per bulannya. Nabung per bulannya kan yang ini. Nah, enter. Nah, untuk yang tabungan per bulannya kan tetap tuh segitu. Maka ini kita kita FNF4. Nah, kita kunci. Seperti itu. Kita klik aja. Kayak begitu. Oke, berikutnya bunganya. Bunga itu kan adalah di berapa tingkat bunganya dikalikan dengan si pokok gitu kan, pokok di periode itu. Akan jadi seperti ini. Nah, ini karena bunganya tetap untuk sampai akhir gitu kan 0,75% per bulannya, maka ini kita kunci juga di bunganya ya. Oke, mungkin nggak usah pakai koma aja. Oke. Berikut saldo akhir. Saldo akhir itu kan berarti tinggal di total ya antara si pokok dan si bunga. Kalau misalnya ada pagar-pagar gini berarti kurang lebar aja ya di kolomnya itu. Ini kita double klik. Oke, dia menjadi kelihatan tuh. Nah, sekarang kita lihat kan dia targetnya adalah 500 juta rupiah. Kita lihat nih di bawah. Ini ya. Jadi di bulan ke-240 itu pokoknya itu sudah menjadi 500 juta rupiah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nilainya nggak sama seperti ini, itu berarti ada salah tuh datanya. Karena dia bilang di sini kan kita dasarnya tabungan di sini. Yang ini kan itu kan dasar dari target ini tadi. Jadi kalau misalnya hasilnya berbeda, dicek aja tuh ada salah input di mana. Oke, mungkin itu untuk demonstrasi terakhirnya. Latihan 14 bisa dicoba untuk latihan sendiri misalnya di samping sini gitu ya, karena caranya sama seperti yang latihan 13. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.